بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang dianjurkannya membaca Al-Quranul Karim dengan tartil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan hendaklah engkau membaca Al-Quranul Karim dengan cara tartil, yaitu janganlah engkau terburu-buru pada saat membaca Al-Quran. Namun bacalah Al-Quranul Karim dengan perlahan, dengan mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin, dan dianjurkan apabila kita membaca Al-Quran Karim, jika kita melewati ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayas'alallah ta'ala min fadlih, agar kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keutamaannya. Ya, kita membaca ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kelapangan rezekinya, tentang pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahim dan rahman kepada hamba-hambanya. Maka apabila kita melewati ayat tersebut, kita dianjurkan memohon kepada Allah. Dan kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari keutamaanmu. Wa idza marra bi ayati adzabin, dan apabila dia melewati ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat, menjelaskan tentang siksaan neraka, balasan bagi orang-orang kafir. Maka apabila dia melewati ayat tersebut, ayyasta'idza billahi minasyarr au minal azab, agar kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan atau dari azab, dari siksaan itu. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, misalnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dzi syarr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan.
Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan siksaan itu. Atau misalnya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, agar diberikan keselamatan. As'aluka al-mu'afata min kulli makruh. Atau kita mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu agar dipelihara dari setiap perkara-perkara yang dibenci. Nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan berlindung dari hal-hal yang jelek. Wa idza marra bi ayati tanzihin billahi ta'ala nazzah. Dan apabila dia melewati ayat yang di sana menjelaskan tentang tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan, maka dia mensucikan Allah. Faqala, misalnya dia mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi. Atau dia mengatakan tabaraka wa ta'ala, Allah itu yang memiliki barakah, Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tinggi. Atau misalnya dia mengatakan jalat azamatu rabbina, telah jelas, telah nampak keagungan Rabb kami. Walhasil dia mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melewati ayat tentang keadaan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir yang merendahkan kedudukan Allah, maka dianjurkan bagi dia untuk berhenti dan bertasbih misalnya. Subhanaka ya Rabb, maha suci engkau wahai Rabb, atau yang semisalnya. Nah, maka inilah faedah dari tartil. Kenapa kita dianjurkan untuk mentartil bacaan, agar kemudian kita tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Perlahan-lahan memahami maknanya. Pada saat kita melewati ayat tentang rahmat, kita memohon rahmat Allah, kita memohon keutamaan dari Allah. Di saat melewati ayat-ayat tentang siksaan adab, kita berhenti sambil kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Di saat kita melewati ayat tentang keadaan orang-orang kafir yang merendahkan kedudukan Allah, yang tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukannya, maka kita mensucikan Allah, atau yang semisalnya. Nah, faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala, dan telah sahih dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailatin, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yakni salatul lail, salat sunnah. Faftatahal baqarata, maka beliau pun memulai rakaatnya dengan membaca surah Al-Baqarah, dengan membaca surah Al-Baqarah. Faqultu, maka kata Hudzaifah, tentunya dia berpikir pada dirinya, dia tidak mengucapkan. Nah, faqultu, kata Hudzaifah, aku menyangka yarka'u indal mi'ah, kalau sampai ke ayat yang ke-100 mungkin beliau akan rukuk. Ayat yang ke-100. Tsumma madha. Ternyata sampai ke ayat yang ke-100 dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pikir Hudzaifah, loh kok dilanjutkan lagi? Faqultu, maka Hudzaifah kembali berpikir, yusalli biha fi rakaah. Oh, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat dengan membaca surah Al-Baqarah pada salat itu. Rakaat yang dimaksud di sini adalah salat. Maksud beliau, mungkin keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membagi suratul Baqarah secara keseluruhan dibagi menjadi dua. Setengahnya untuk rakaat pertama, setengahnya untuk rakaat yang kedua. Nah, mungkin ini maksudnya, kata Hudzaifah. Fababa, ternyata setelah sampai di pertengahan surah Al-Baqarah dilanjutkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai selesai. Ya.
Dalam bacaan lain disebutkan mungkin Rasulullah SAW selesai surat Al-Baqarah beliau akan ruku. Ternyata dilanjutkan. Tsumma iftataha an-nisa faqara'aha. Lalu beliau membaca surah An-Nisa. Jadi selesai Al-Baqarah tidak berhenti beliau. Beliau tidak ruku. Beliau lanjutkan ke surah An-Nisa. Maka beliau membacanya. Faqultu yarka'u biha. Maka Hudzaifah mengatakan aku berpikir Rasulullah SAW mungkin selesai surah An-Nisa beliau ruku. Tsumma iftataha ala Imran faqara'aha. Kemudian beliau melanjutkannya dengan membaca surah Ali Imran. Berapa juz ini ya kawan? Satu rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau dalam susunan mushaf Utsmani yang sampai kepada kita Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa, kemudian Ali Imran. Beliau membaca tidak seperti tartib yang terdapat di dalam mushaf Utsman radhiyallahu ta'ala. Dari sini para ulama seperti Imam Malik dan jumhur dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa tartib yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah ijtihadnya para sahabat, bukan nas dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada beberapa mushaf di tangan para sahabat berselisih dalam hal tartib urutan surah. Ya. Kalau dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, maka urutan surahnya seperti apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dalam mushaf Utsman, sebagaimana yang telah kita ketahui, urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Maka ini ijtihad dari para sahabat. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa itu datangnya dari Jibril mengajarkan dan menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sahih yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penertiban di dalam mushaf itu kan ada beberapa macam. Yang pertama tertib huruf. Ya. Tertib huruf. Adapun tertib huruf, maka ini sepakat para ulama merupakan nas yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Sehingga tidak boleh dirubah-rubah. Alif lam mim menjadi mim lam alif, enggak boleh. Itu sudah menjadi urutan nas wahyu. Yang kedua, tertib dalam hal kata per kata. Ya. Tertib dalam hal kata per kata. Ini juga merupakan nas. Tidak boleh dibulak-balik. Barang siapa yang bulak-baliknya maka dia tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita membaca Allahi Rabbil Alamin Alhamdu. Atau Lillahi Rabbil Alamin Alhamdu. Atau Lillahil Hamdu Rabbil Alamin. Membaca Al-Fatihah. Tidak benar. Tidak diperbolehkan. Karena itu telah menjadi ketetapan. Itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh dirubah. Yang ketiga, tertib dalam hal ayat per ayat. Nah, ayat pertama, kemudian yang berikutnya dan seterusnya. Ini juga merupakan ketetapan dari wahyu. Jibril alaihissalam mengajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, sehingga tidak boleh dikedepankan yang di belakang dan dibelakangkan yang di depan. Nah, tidak diperbolehkan. Seperti misalnya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian kita membaca, kita memulai dengan Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, tertib dalam hal surah. Dalam hal surah. Maka inilah yang dijelaskan oleh jumhur dari kalangan para ulama, bahwa itu adalah ijtihad dari para sahabat. Sehingga oleh karena itu diperbolehkan
seseorang pada rakaat pertama membaca surah yang di bahagian belakang misalnya. Kemudian pada rakaat yang kedua dia membaca surah yang agak di depannya. Yang demikian ini diperbolehkan. Nah, sebab tertib tersebut dalam hal tertibus suwar, penertiban surah per surah, yang demikian dari ijtihad para sahabat. Hanya saja ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan peringatan bahwa ini hukumnya dalam hal membaca. Dalam hal membaca. Adapun dalam hal menulis, maka tidak diperbolehkan membulak-balik isi Al-Quran. Walaupun merubah dari susunan surah. Sebab Utsman radhiyallahu ta'ala telah menetapkan tertib surah sebagaimana yang telah sampai kepada kita. Maka tidak diperbolehkan bagi setiap muslim apabila dia hendak menulis mushaf Al-Quranul Karim, maka dia merubah susunannya. Misalnya dia memulai dengan An-Nas. Lalu setelah itu dia memulai dengan An-Nisa. Setelah An-Nisa Ali Imran. Setelah Ali Imran Al-Baqarah dan seterusnya. Tidak boleh. Nah, karena itu telah menjadi ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan menjadi sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Dan para sahabat sepakat untuk menerima hal tersebut sehingga tidak diperbolehkan bagi setiap dari kalangan kaum muslimin untuk merubah pada saat mereka hendak menyusun mushaf Al-Quranul Karim. Nah, dan juga dalam rangka sadduz dzari'ah, menutup celah, menutup pintu jangan sampai muncul orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah Al-Quranul Karim. Nah, menambah dan mengurangi dan menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa buktinya Al-Quran pun telah berubah. Tidak demikian keadaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi Nabi SAW membaca surah An-Nisa, kemudian melanjutkan membaca surah Ali Imran pada satu rakaat. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca dengan tarassul. Tarassul yang dimaksud adalah tartil, perlahan-lahan. Jadi bayangkan bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian juz yang beliau baca, itu pun dibaca secara perlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya memuji Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, maka beliau bertasbih. Subhanaka ya Rabb, atau subhanallah, atau yang semisalnya. Wa idza marra bi su'alin sa'al, dan apabila melewati ayat yang di dalamnya mengandung tentang meminta kepada Allah, maka dia pun meminta kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, dan apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat kandungan berlindung diri kepada Allah, maka dia pun berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa kanat surat An-Nisa fi dzalikal waqti mutaqaddimatan ala Ali Imran. Kata beliau, dahulu surah An-Nisa itu pada waktu itu lebih didahulukan daripada Ali Imran. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa Nabi SAW mendahulukan surah An-Nisa kemudian Ali Imran karena pada waktu itu belum datang Jibril untuk menjelaskan tentang urutan-urutan surah. Ini pendapat beliau. Karena beliau rahimahullah mengatakan bahwa tertib antara surah per surah itu adalah perkara yang telah ditetapkan berdasarkan wahyu. Ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, sehingga beliau mengatakan dahulu belum ada ketetapan tertib antara surah Al-Imran dengan surah An-Nisa. Nah, setelah itu datang pada wahyu yang berikutnya Jibril mengabarkan pada Rasulullah SAW bahwa An-Nisa, Ali Imran lebih didahulukan daripada surah An-Nisa. Walhasil di dalam
hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan demikian perlahannya pada salatul lail. Ya, 1 rakaat 3 surah yang panjang-panjang. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa dalam hal mengerjakan salat sunnah tidaklah disyaratkan untuk memperhatikan keadaan makmum. Ya. Yang kita diperintahkan memperhatikan keadaan makmum itu pada salat wajib. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan. Karena di belakang kalian mungkin ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, ada yang punya kebutuhan. Sampai Nabi SAW marah terhadap sebagian para sahabat karena terlalu memanjangkan salatnya. Beliau pernah marah kepada Mu'adz, marah kepada sebagian dari kalangan para sahabat, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu dalam salat wajib. Adapun pada salat sunnah, ya terserah imamnya. Nah, imamnya mau memanjangkan, ya terserah imam. Bagaimana kalau makmumnya kecapean? Ya sudah, jangan ikut. Ya. Nah, kalau mau ikut, ya tanggung resikonya. Nah, gimana kalau capek? Ya duduk. Diperbolehkan. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Muslim, beliau pun pernah sholat seperti Hudzaifah. Beliau pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Rasulullah panjang sekali. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, hatta hamamtu bi amri su. Sampai saya punya pikiran untuk melakukan suatu perbuatan jelek. Para tabi'in yang mendengarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau hendak melakukan perbuatan yang jelek, ya. Mereka bertanya, apa perbuatan jelek yang hendak engkau kerjakan wahai Ibnu Mas'ud? Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu saya ingin pergi dan tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ingin sholat lagi di belakang Rasul pada sholatul lail. Tapi para sahabat apabila beliau telah, ya, memasuki sebuah amalan, beliau sangat berat untuk meninggalkannya, apalagi di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara hukum mungkin boleh saja, seorang duduk boleh. Walaupun imamnya berdiri, kalau dia tidak mampu, tapi dia beradab di sampingnya Rasulullah SAW. Sehingga beliau menganggap bahwa pergi meninggalkan Rasul SAW itu adalah perkara yang jelek bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa boleh dalam salat-salat sunnah imam memanjangkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa diperbolehkan seseorang pada saat membaca Al-Quran, baik di dalam salat ataukah di luar salat, melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Melewati ayat tasbih, bertasbih. Melewati ayat tentang rahmat, kita memohon keutamaan. Melewati ayat tentang azab, kita berlindung dari azab Allah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala ashabuna rahimahumullahu ta'ala. Berkata para pengikut Asy-Syafi'iyah, para sahabat kami rahimahumullah, wa yustahabbu hadha as-su'al wal isti'adzatu wat tasbihu likulli qari', dan disukai meminta seperti ini, ataukah meminta perlindungan, ataukah bertasbih bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi sholati au kharijan anha. Tidak ada perbedaan, sama saja apakah dia membaca Al-Quran itu dalam salat atau di luar salat membaca Al-Quran. Qalu, dan mereka juga mengatakan, wa yustahabbu dzalika fi salatil imam wal ma'mum wal munfarid. Dan disukai pula melakukan hal itu baik pada salatnya imam, ya. Kalau imam yang membaca melewati ayat-ayat yang sebutkan tadi, lalu dia bertasbih atau meminta atau memohon rahmat atau berta'awud, boleh bagi imam.
Dan boleh bagi makmum, kata beliau. Gimana bagi makmum? Kalau makmum mendengarkan imam membaca ayat tentang rahmat, maka dia meminta rahmat kepada Allah, meminta keutamaannya. Pada saat imam membaca tentang ayat azab, maka makmumnya berlindung diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga boleh. Wal munfarid, ataukah dia salat sendirian? Ataukah dia salat sendirian? Juga diperbolehkan. Li'annahu du'aun, karena ini adalah doa. Fastawau fihi kat-ta'min aqibal Fatihah. Sehingga sama kedudukannya, sama seperti amin setelah membaca Al-Fatihah. Jadi amin itu tidak hanya diucapkan dalam sholat, di luar juga. Kalau seorang setelah membaca surat Al-Fatihah, waladdallin, kita pun mengucapkan amin walaupun di luar sholat. Nah, ya, wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabi su'ali wal isti'adzah, dan apa yang kami sebutkan ini disukainya meminta dan memohon perlindungan kepada Allah pada saat melewati ayat-ayat yang kita sebutkan. Wa huwa madhhabu Syafi'i radhiyallahu an wa jamaahiril ulama rahimahumullah. Ini adalah madhabnya Syafi'i dan madhabnya mayoritas dari kalangan para ulama rahimahumullah. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, wala yustahabbu dzalik, dan tidak disukai hal itu, bal yukrahu fis shalah, bahkan dimakruhkan kalau seorang mengerjakannya di dalam salat. Was-shawabu qaulul jamaahiri lima qaddamnah, dan yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dari sini menunjukkan bahwa dalam hal meminta isti'adzah, memohon rahmat Allah, memohon keutamaan Allah, pada saat kita melewati ayat-ayat tersebut, ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama mengatakan boleh, bahkan dianjurkan, ya, apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Sebahagian pendapat mengatakan makruh apabila dia mengerjakannya di dalam sholat. Nah, dan di sana ada pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, ya, beliau mengatakan bahwa harus dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, kalau dalam sholat sunnah silahkan, diperbolehkan. Nah, tapi dalam sholat wajib tidak dinukilkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah mengerjakannya. Sedangkan dalam perkara sunnah diberikan keleluasaan dalam banyak perkara dalam amalan-amalan sunnah yang tidak diberikan keleluasaan itu dalam perkara-perkara yang wajib. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitabnya Tamamul Minnah. Ya, berbeda. Yang datang dari riwayat-riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih pada saat melewati ayat tasbih, dan beliau meminta pada saat melewati ayat-ayat tentang doa dan seterusnya, ini disebutkan dalam riwayat tersebut pada salat-salat nafilah seperti salatul lail. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Dan itu adalah salat sunnah. Nah, kalaulah yang demikian ini diperbolehkan pada salat wajib, maka tentunya akan dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dinukilkan. Nah, sehingga dalam hal ini kita berhenti kepada nas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu pada salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, bukan pada salat wajib. Ya. Nah, dan ini dinukilkan pula dari Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bih. Di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan dan perkara yang sangat ditekankan, ihtiramul Quran
min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in. Atau mujtami'in. Di antara perkara yang ditekankan dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menghormati Al-Quranul Karim. Memuliakan Al-Quran. Dari perkara-perkara yang dimudah-mudahkan oleh sebagian mereka yang lalai dari orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, mereka baca Al-Quran, mereka lalai. Famin zalika, di antara kelalaian itu, ijtinabudz dzahik wal laghab. Di antara perkara yang perlu diperhatikan adalah menjauhi tertawa. Ya. Dan menjauhi al-laghab. Nah. Al-laghab disebutkan oleh Imam An-Nawawi dengan ghain yang di fathah ataukah disukun. Ada dua bahasa. Ya. Kita boleh mengatakan al-laghabu, nah, atau al-laghtu. Ghainnya bisa disukun, bisa di fathah. Yang dimaksud al-laghat adalah ikhtilatul aswat, ya. Suara yang ribut. Nah. Ya. Ini hendaknya dijauhi. Sedang membaca Al-Qur'an, nah, wa inna adzabahu huwal adzabul alim. Tertawa. Bagaimana tentang azab? Dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai azab, ya, tentang siksaan, ataukah dia membaca, ya, tentang hal-hal yang menambah keimanan? Atau tentang cerita-cerita yang semestinya kita menjadikan sebagai ibrah. Lah ini sambil baca Quran tertawa. Ya tidak sepantasnya. Ini bukan suatu adab. Baca Al-Quran dengan serius. Konsentrasi. Nah ini terkadang sebagian mereka yang baca Al-Quran Al-Karim melalaikan hal ini. Sedang membaca Al-Quran sambil tertawa. Atau al-laghat, ribut. Nah. Ya. Saling menghantam, ya, bacaan Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang ini mengeraskan, yang ini tidak mau kalah juga. Sama-sama mengeraskan bacaan Al-Quran. Seorang baca Al-Quran Al-Karim dengan hudu, dengan tenang, konsentrasi, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hadis fi khilal qiraah, dan ngobrol di tengah-tengah bacaan. Ya. Ngobrol di tengah-tengah bacaan. Hendaklah dihindari. Sedang membaca Al-Quranul Karim, dzalikal kitabul la raiba fihi, terus ngobrol. Nah, ya, santai bicara. Ini tidak adab. Nah, dan hendaklah demikian pula kepada anak-anak kita, anak-anak kecil, untuk dididik. Jangan dibiasakan. Nanti sampai mereka dewasa dalam keadaan demikian. Illa kalaman yuttaru ilaih, kecuali kalau dia harus berbicara dengan pembicaraan yang darurah. Nah, terpaksa dia ngomong misalnya, ya, terpaksa, maka tidak mengapa yang demikian. Tapi seringnya dia melakukan hal ini, memotong firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan, lalu kemudian disertai tertawa dan yang semisalnya, maka dia tidak beradab dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal yamtathil qaul Allah taala, hendaklah dia menerapkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan oleh kalian Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah, dan diamlah kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengarkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal hukumnya wajib. Ya, dibacakan pada kalian Al-Quran, maka simak. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, konsentrasi. Ada orang yang membaca Al-Quran, maka hendaklah kita mendengarkan dengan baik. Jangan kita menghantam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ucapan, dengan obrolan dan yang semisalnya. Ini tidak beradab. Nah,
Namun yang menjadi masalah, ya, di sebahagian masjid, dan bahkan boleh kita mengatakan mayoritas masjid-masjid kaum muslimin, ya, sebelum mereka mengumandangkan azan, maka diputar murattal. Nah, diputar bacaan Al-Quran Karim. Padahal di dalam masjid ada orang yang sholat, ada orang sedang ibadah, terganggu konsentrasinya. Terlebih lagi, mereka ada orang-orang yang tidak siap untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Karim tersebut, lalu diputar dengan keras. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau beliau menjelaskan tentang hal ini, beliau ditanya, dosanya bagi orang yang menyetel itu. Nah, karena orang tidak siap, ya. Mungkin orang sedang kerja bakti, mutal murattal. Nah, seakan-akan murattal itu seperti nasyid, ya, seperti alat penghibur. Seakan-akan bacaan Al-Quran Karim itu dijadikan sebagai alat hiburan. Mumpung sedang kerja bakti, putar. Nah, ya. Padahal kan seorang harus serius pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran Karim. Fastami'u lahu, simaklah. Jadi istima' itu bukan hanya sekedar sama. Beda antara sama dengan istima'. Kalau sama, mendengar. Tapi kalau istima' ada tambahan tak, itu menyimak. Allah tidak mengatakan maka dengarkanlah, tidak, tapi simaklah. Nah, terjadi perbedaan itu antara sama dengan istima'. Bahkan terjadi perbedaan dalam masalah hukum, ya. Sebagai contoh misalnya seseorang mendengarkan musik. Beda antara orang yang mendengarkan musik dengan sama dan beda antara orang mendengarkan musik dengan istima'. Kalau mendengarkan musik dengan sama, boleh jadi dia tidak berdosa. Dia mendengarkan tapi dia mengingkari dengan hatinya misalnya. Nah, dia tidak meridhai, dia tidak menginginkan. Nah, ada musik diputar, mungkin dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, namun dia tidak meridhai dan dia tidak senang. Ini tidak ada dosa bagi dia. Yang dosa ketika musik diputar dia beristima', menyimak, ya. Apalagi kalau kakinya ngambil, ya, digoyang-goyangkan. Nah, itu bukan menyimak lagi, joget namanya. Nah, ya. Nah, yang seperti ini berdosa. Jadi terjadi perbedaan hukum. Yang Allah perintahkan, fastami'u lahu, simaklah, diamlah kalian. Menunjukkan demikian mulianya Al-Quran Karim. Semestinya seorang muslim pada saat dia mendengarkan Al-Quran, dia menyimak dengan baik. Nah, terkecuali dalam kondisi yang, ya, bukan saatnya dia untuk menyimak. Nah, dalam kondisi yang dia tidak dalam keadaan konsentrasi untuk mendengarkan Al-Quran Karim, lalu kemudian ada orang yang memutar, maka wallahu a'lam bissawab, kesalahannya tanggung oleh mereka yang memutarnya. Wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hendaklah dia mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'an la yatakallam, bahwa Abdullah bin Umar apabila beliau membaca Al-Qur'an maka beliau tidak berbicara hatta yafrugha mimma arada ay yaqra'ah, sampai beliau selesai dari apa yang beliau hendak membaca dari firman-firman Allah itu. Wa rawahu al-Bukhari fi sahihi, dan beliau Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, wa qala, dan beliau mengatakan lam yatakallam hatta yafrugha min, bahwa Abdullah bin Umar tidaklah berbicara sampai selesai beliau membaca firman Allah itu. Dzakarahu fi kitab at-tafsir fi qoulih ta'ala, Imam Bukhari menyebutkan ini dalam kitab at-tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum, dalam suratul Baqarah. Ya, maka ini amalan as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, menunjukkan bahwa mereka memuliakan Al-Quranul Karim.
Wa min dzalika al-'abathu bil yadi wa ghairiha. Ya. Di antara orang-orang yang kurang memuliakan Al-Qur'an Al-Karim, sambil membaca Al-Qur'an dia bermain-main dengan tangannya atau yang semisalnya. Sambil baca Al-Qur'an menggelitiki orang misalnya. Ya, dia baca Al-Qur'an, tangannya apa? Enggak mau tenang itu. Nakal, liar, kemana-mana. Kalau bukan dengan tangannya, kakinya. Ya. Nah, orang ditendang misalnya. Maksudnya mungkin main-main. Nah, tapi tidak ada. Dia sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Fa'innahu yunaji Rabbahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'bath baina yadayh. Maka jangan dia bermain-main di hadapannya. Nah. Wa min dzalika an-nadhur ila ma yulhi wa yubaddidu dhihn. Di antara perkara yang melalaikan pula, sambil membaca Al-Quran, sambil dia memandang kepada yang melalaikan. Ya. Sambil memandang kepada yang memecahkan konsentrasi. Nah. Ya. Baca Al-Quran sambil nonton bola. Ya. Gimana itu? Baca Al-Hafalan. Ya. Tiba-tiba ada teriakan gol. Nah. Ya. Ya, hilang konsentrasinya. Nah. Atau sambil membaca Al-Quran, di depannya dia melihat permainan-permainan dia tidak sepantasnya, konsentrasi. Dia mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Selesai itu, baru kemudian dia ingin melakukan kegiatannya, ya silahkan. Nah, wa aqbahu min hadza kulli, dan yang lebih parah dari ini semua kata beliau, an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadharu ilaih. Sambil membaca Al-Quran, namun dia memandang kepada apa-apa yang tidak boleh dipandang. Baca Al-Quran sambil melihat wanita berjalan. Nah, ya, apalagi kalau wanita itu nggak berjilbab, fitnah. Nah, berjilbab saya sudah fitnah, apalagi kalau tidak berjilbab. Demikian pula kata beliau, kal amrat wa ghairih, melihat kepada laki-laki yang amrat. Apa itu laki-laki yang amrat? Laki-laki cantik. Nah, ya, bukan tampan, cantik. Nah, amrat itu asalnya laki-laki yang tidak punya jenggot. Nah, cuman kadang-kadang yang tidak punya jenggot ya tetap jelek, iya kan? Nah, tapi yang dimaksud adalah yang menimbulkan syahwat. Ada di antara laki-laki yang seperti itu. Berhati-hati ma'asyiral ikhwah. Nah, terkhusus anak-anak. Nah, terkhusus anak-anak. Melihat anak. Rata-rata kan anak-anak tidak berjenggot. Ya. Rata-rata anak-anak ya mungkin mirip-mirip ke arah-arah wanita lah. Nah, ini ada hukumnya di dalam Islam. Tidak sekedar, itu kan laki-laki, nggak apa-apa, nah lihat. Terkadang sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, sehingga sebagian mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Sambil melihat seorang anak, wah, tampannya ya anak ini ya. Gimana saudaranya? Kalau kebetulan dia punya saudara perempuan misalnya. Nah. Ya. Itu kan pandangan syahwat. Ya. Atau misalnya dia melihat anak-anak amrot, ya, saking pengennya dia datangi, dia peluk-peluk. Wah, ini bahaya ini. Yang suka meluk anak-anak bahaya. Yang suka mangku anak-anak bahaya. Ya, yang kalau ada anak-anak datang disalamin sambil dicium, bahaya. Nah, hati-hati. Ya, mungkin pada awalnya mungkin nggak merasakan ya. Oh, masa sih laki-laki seperti itu? Ternyata subhanallah menimpa sebagian orang. Ya. Dan itu seseorang kalau sudah ditimpa penyakit yang seperti itu sangat sulit dia melepaskan dirinya. Ya. Dan bisa menjangkiti orang lain, wa'iyadzubillah. Oleh karena itu Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab-kitab, sebagian kitab beliau itu sering memberikan peringatan dalam masalah ini. Hati-hati. Ya. Sucikan hati. Di antara penyakit hati, suka memandang kepada murdan. Laki-laki yang tidak berjenggot. Nah, sehingga para ulama salaf dahulu, di antara mereka, ya, ada yang mempersyaratkan orang yang hadir di majelis hadis saya, pada saat saya mengajar, syaratnya harus berjenggot. Yang tidak berjenggot tidak boleh hadir. Iya. Di kalangan para ulama ada yang seperti itu, seperti Ahmad bin Saleh Al-Misri, seorang hafidh, gurunya Imam Nasai dan gurunya Abu Dawud. Nah, walaupun Al-Imam Nasai rahimahullah taala ya melemahkan beliau Ahmad bin Saleh, padahal imam hafidh. Cuman ada permasalahan antara Imam Nasai dengan Ahmad bin Saleh. Permasalahannya apa? Ahmad bin Saleh ini ya ketat kalau meneliti murid-muridnya, karena beliau punya persyaratan. Syaratnya yang hadir harus berjenggot. Karena jenggot ini tanda laki-laki. Kalau sudah punya jenggot jangan dipotong. Para ulama menganggap orang atau laki-laki yang motong jenggotnya tasyabbuh, ya, menyerupai yang tidak punya jenggot dari kalangan Hawa. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ahmad bin Shalih Al-Misri mensyaratkan itu. Di antara persyaratannya, orang yang hadir di majelisku, syaratnya orang itu harus ada rekomendasi dari 2 orang yang adil. Harus itu. Ya. Gak boleh sembarang orang misalnya melihat ada majelis, dia langsung datang masuk situ. Itu diperhatikan oleh Ahmad bin Shalih. Nah, sehingga suatu ketika Al-Imam Nasai rahimahullah taala pernah masuk ke majelis Ahmad bin Shalih tanpa izin. Masuk tiba-tiba gitu. Dia ingin mengambil hadis. Maka Ahmad bin Shalih mempertanyakan, siapa orang ini? Ya. Nah, ditanya itu, An-Nasai. Ya. Lalu ditanya, ada tazkiyah enggak? Ada rekomendasi dari 2 orang yang terpercaya? Enggak punya rekomendasi. Diusir oleh Ahmad bin Shalih Al-Misri. Jengkelnya Imam Nasai rahimahullah gara-gara ini. Nah, sampai buruk. Kalau Imam Nasai berbicara tentang Ahmad bin Shalih buruk. Padahal para ulama yang lain mensiqahkan beliau. Nah, karena persyaratan beliau, orang yang hadir di majelis tidak diperbolehkan dari kalangan mereka yang tidak berjenggot. Ya. Nah, kalau orang Indonesia mungkin banyak enggak lulus hadir di majelisnya Ahmad bin Shalih radhiyallahu ta'ala. Nah, maka pada saat itu Abu Dawud As-Sajastani pengarang kitab Sunan. Nah, dia punya anak Ibnu Abi Dawud, masih kecil, tapi punya hafalan, pandai. Nah, maka Abu Dawud ini ingin membawa anaknya ke majelisnya, ya, Ahmad bin Shalih Al-Misri. Maka dibawalah. Dilihat oleh Ahmad bin Shalih, siapa ini orang yang tidak berjenggot ini? Ya, masih kecil, masih anak-anak. Nah, dibawa. Kata Abu Dawud, ini anak saya. Nah, kenapa kamu masukkan dia? Dia tidak berjenggot. Syaratnya kan harus berjenggot kalau masuk ke majelisku. Nah, kata Abu Dawud, walaupun dia tidak berjenggot, tapi ini lebih kuat hafalannya dibandingkan orang-orang yang berjenggot. Ya. Hada ahfad min ashabil liha. Ini lebih kuat hafalan dibandingkan orang-orang berjenggot. Maka diuji oleh Ahmad bin Shalih. Dites hafalannya. Ternyata memang hafalannya sangat kuat. Akhirnya diberikan izin. Ya. Akan tetapi Abu Dawud, ya, kalau membawa dia itu diberikan jenggot samaran, dikasih jenggot palsu supaya bisa hadir di majelis itu. Sambil dia memberitahu kepada Ahmad bin Shalih. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tatkala menyebutkan riwayat itu, ya, beliau sempat mengomentari, yakni dalam riwayatnya ada pembicaraan apakah sanad yang terputus dalam sebagian riwayat tersebut. Walhasil para ulama salaf demikian ketatnya mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
beliau mengklasifikasi hukum orang yang melihat laki-laki cantik menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama melihatnya dengan syahwat. Apabila dia melihatnya dengan syahwat, maka ini hukumnya haram. Sepakat para ulama. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang melihat laki-laki, lalu kemudian timbul syahwatnya. Nah, maka ini hukumnya haram. Bahkan kata Syekhul Islam, tidak bisa dipungkiri, sebahagian anak-anak itu ada yang lebih cantik dari wanita. Ya, sehingga ini sangat berbahaya sekali. Untuk menjaga agama kita, ya ikhwan, hindari yang seperti itu. Terkhusus mereka para penuntut ilmu. Lebih terkhusus lagi para bujang yang belum menikah. Bukan berarti yang sudah menikah selamat. Bukan berarti demikian. Ada kejadian. Sebahagian mereka sudah menikah, tetap melakukan itu. Waliyadzubillah. Fitnah. Nah. Ya, tapi terkhusus sebelum antum terkena fitnah yang seperti ini, jangan dicoba. Jangan coba-coba. Nah. Terkadang ada sebagian orang, nah, ya, ada bahkan yang mengeluh. Dia mengatakan, Ustaz, gimana? Pertamanya saya tidak merasakan apa-apa, tapi kok lama-kelamaan, ya, saya merasakan sesuatu aneh. Ya, saya tidak ingin kalau orang itu bergaul dengan orang lain. Saya ingin dia selalu dekat dengan saya. Ini bahaya ini. Ya, cepat-cepat kamu pergi dari sini. Ya, mending seperti itu. Harus dipisah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obatnya orang seperti ini itu harus dipisah agar kemudian mereka masing-masing berada di tempat yang tidak pernah saling mendengarkan tentang beritanya. Ya. Lempar ke Irian misalnya. Ya, atau ke tempat-tempat yang pokoknya dia tidak pernah mendengarkan lagi. Untuk mengobati penyakitnya itu. Sangat berbahaya. Nah, bahkan melihat mahram pun kalau dengan syahwat enggak boleh. Kecuali istri dan kecuali budak wanita. Misalnya kalau dia melihat anaknya, syahwat, menimbulkan syahwat, nah ini haram hukumnya. Ya, melihat saudara perempuan atau melihat ibu dengan syahwat, haram hukumnya. Jangan kamu melihat ibumu. Iya. Yang kedua, ya, melihat tanpa syahwat. Melihat tanpa syahwat. Dan sama sekali tidak perasaan. Dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Adapun yang seperti ini boleh. Yang seperti ini diperbolehkan. Dan itulah keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mereka memiliki keimanan. Ya, dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memalingkan mereka dari perkara tersebut. Yang ketiga, melihat tanpa syahwat, tapi dia mengkhawatirkan akan muncul syahwatnya. Ya. Dia melihat tanpa syahwat, tapi dia mengkhawatirkan akan memunculkan syahwatnya, menimbulkan syahwat. Maka keadaan yang ketiga ini, inilah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya. Akan tetapi pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalam rangka untuk menutup pintu, jangan sampai dia terjumus ke dalam perbuatan diharamkan. Nah, maka apabila ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, kita melihat seorang anak, lalu kemudian timbul syahwat, cepat-cepat palingkan, cepat-cepat pergi. Nah, karena dikhawatirkan kelamaan akan dapat menimbulkan fitnah, penyakit dalam hati. Ya. Fa inna an-nazara ila al-amradil hasan min ghairi hajatin haram. Sesungguhnya memandang kepada laki-laki yang cantik, ya, dengan tanpa ada kebutuhan, hukumnya haram. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Apakah dengan syahwat atau tidak? Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Tidak syahwat tapi dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat. Sawa'un aminal fitnata aw lam ya'manha.
dan sama apakah dia aman dari fitnah atau dia tidak merasa aman darinya. Hadza huwal madhhabus sahihul mukhtar 'inda ulama. Inilah pendapat yang sahih yang terpilih di kalangan para ulama. Wa qad nassa 'ala tahrimihi al-Imam Asy-Syafi'i wa man la yuhsa minal ulama, dan telah dinaskan tentang hukum haramnya oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan dari kalangan para ulama yang tidak terhitung. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa li'annahu fi ma'nal mar'ah, karena memandang laki-laki yang amrat itu hukumnya sama seperti memandang wanita. Nah, bal rubbama kana ba'd aw katsirun minhum ahsana min katsirin minan nisa. Kata Imam Nawawi, bahkan mungkin saja sebagian mereka laki-laki yang tidak berjenggot itu, atau bahkan kebanyakan dari mereka itu jauh lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Ya. Iya kan? Wa yatamakkanu min asbabir ribati fi, dan memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebab-sebab yang diragukan padanya. Wa yatasahalu min turuqi syarri fi haqqi, dan lebih mudah dia untuk melakukan jalan-jalan untuk melakukan kejahatan pada anak-anak itu, pada laki-laki yang tidak berjenggot. Ma la yatasahalu fi haqqil mar'ah, apa-apa yang tidak memudahkan bagi dia terhadap wanita. Mungkin terhadap wanita sulit bagi dia. Nah, untuk mendekati takut ketahuan, kan begitu. Mendekat saja sudah takut ketahuan. Nah, mau menikahi nggak punya uang. Nah, ya, akhirnya cari jalan lain. Alhamdulillah. Di antara mereka ada yang memilih alternatif yang tidak dipilihkan oleh mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang onani, istimna, ya. Ada yang lebih daripada itu. Pelampiasan kepada laki-laki yang seperti ini, waliyadzubillah. Sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuh itu yang kerja dan yang dikerjai. Ya, bunuh orang-orang melakukan liwat itu. Sampai seperti itu hukumnya. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh. Bukan hal yang biasa. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak memilih alternatif yang telah diajarkan oleh Nabi SAW? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija', itu adalah benteng bagi dia. Nah, maka ini perhatian ya bagi ikhwan sekalian. Fakana tahrimuhu aula, sehingga hukum diharamkannya memandang kepada laki-laki yang tidak berjenggot itu lebih utama. Wa aqawilu salaf fit tanfir minhum akthar min an tuhsa, dan pendapat-pendapat para ulama salaf dalam memberikan peringatan dari mereka itu sangat banyak ya, dari sekedar untuk bisa dibatasi. Waqad sammauhum al-antan, bahkan mereka beri nama laki-laki yang tidak berjenggot itu al-antan, ya, orang-orang yang menjijikkan, ya, supaya mereka jijik betul, menjauhi. Nah, liqaunihim mustaqdzarina syar'an, karena mereka memang jorok secara syariat. Ya, jorok syariat. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada kita jenggot, walhamdulillah, dipelihara. Nah, ya, dan itulah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini ya kawan. Ya. Sampai di sini insyaallah taala, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Benarkah bahwa meniru-niru lagu atau bacaan seorang syekh tertentu dalam baca Al-Quran itu dibenci oleh ulama? Wallahu a'lam. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan. Dalam artian, sebab terkadang ya ikhwan, seorang membaca bacaan itu tergantung dari bacaan yang sering dia dengarkan.
Ya. Mungkin dia ingin menghafal Al-Quran Karim, lalu dia terbiasa untuk mendengarkan murattal tertentu, dan itu memberikan pengaruh. Itu memberikan pengaruh. Nah, bacaan Al-Quran yang terbanyak dari mana dia mendengarkan itu dapat merubah bacaan Al-Quran dia. Ya, dengan spontanitas, ya, dengan sendirinya. Terkadang bukan karena kemauan dia, tapi karena seringnya dia mendengarkan itu, akhirnya terbawa. Sehingga yang seperti ini, ya, para ulama memberikan keringanan. Tapi dengan syarat, jangan yang ditiru lagunya. Yang terpenting adalah bacaannya, tajwidnya. Yang terpenting adalah bacaan tajwid. Nah, terkadang sebagian mereka lagunya yang ditiru. Nah, tajwidnya hancur-hancuran, berantakan. Ya. Nah. Ya. Ada yang meniru fulan, ada yang meniru illan, macam-macam yang ditiru. Tapi justru yang ditiru itu lagunya diteliti betul, panjang, turun naiknya itu ditiru sama dia. Tapi tajwidnya, ya, yang ditiru membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha, yang meniru membaca ija juljilatil ardu jiljalaha. Ini yang nggak boleh, ya. Nah, jangan seperti pelajari tajwid. Pelajari tajwidnya. Demikian pula yang diperingatkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memperingatkan jangan meniru suara. Ya. Misalnya suara antum sudah seperti itu, jangan berusaha ditiru kayak Sudais misalnya. Ya, sudah suara antum sudah seperti itu, jangan dirubah. Nah, ini juga enggak boleh. Adapun hanya sekedar karena terbawa dengan bacaan seseorang, ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa yang demikian, dengan menjaga kaidah-kaidah tajwid. Apa pengaruh Lailatul Qadar bagi seorang yang mendapatkannya, dan apakah Lailatul Qadar itu dapat menghapus dosa besar? Iya, kalau dia beribadah. Kalau dia beribadah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Afwan, di sini disebutkan dosa besar. Ya. Kalau dosa, iya. Dosa besar, wallahu alam. Wallahu alam. Sebab yang zahir dalam hadis-hadis tersebut yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar diampuni oleh Allah dengan taubat, ya. Dengan taubat dan menyempurnakan syarat-syarat taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu, Jumat sampai ke Jumat yang berikutnya, antara Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa, di antaranya selama dia menjauhi dosa besar. Maka ini menunjukkan bahwa yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, hendaknya disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan hukum had. Hukum had. Nah, misalnya ada orang berzina, maka dihukum, ya, kalau dia belum menikah, maka dicambuk. Nah, 80 kali cambukan. Maka selesai dari hukuman itu, ya, pendapat yang rajih dalam hal ini bahwa dosanya dia dalam hal berzina itu diampuni. Nah, diampuni. Walaupun tidak dengan taubat. Ya, demikian pula mencuri. Seorang mencuri, ya, lalu kemudian dipotong tangannya. Nah, dengan dipotong tangannya itu, dosanya dengan sendirinya, dosa yang dia lakukan dari mencuri itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum had itu kafarah, penebus dosa yang dia kerjakan. Nah, wallahu a'lam. Ada ulama yang mensahihkan doa dalam sujud tilawah, ada pula yang mendhaifkan. Mana pendapat yang rajih dalam permasalahan ini? Wallahu a'lam. Yang zahir tidak ada hadis yang sahih tentang bacaan khusus dalam sujud tilawah. Benarkah bahwa membaca surah Al-Ikhlas itu sama seperti membaca
Al-Quran Karim. Iya, banyak sekali riwayatnya. Bahwa al-ikhlas, qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran. Menyamai sepertiga Al-Quranul Karim. Bukan dia sudah membaca sepertiga. Menyamai. Menyamai itu bukan membaca sepertiga Al-Quran. Nah, tapi menyamai dalam hal pahala. Besarnya pahala dari seorang membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya Rasulullah SAW menjelaskan orang yang sholat subuh, lalu kemudian setelah dia sholat subuh, dia duduk di masjid, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari, waktu duha, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, apa yang dia kerjakan itu kal umrati tammatan tammatan tamma, seperti dia melakukan umrah sempurna sempurna sempurna. Bukan berarti dia sudah umrah, tapi pahalanya dapat menyaingi orang yang melakukan umrah. Nah, orang yang melakukan umrah, sehingga kalau misalnya satu saat dia punya biaya untuk melakukan umrah, ya, maka menjadi wajib bagi dia. Kalau dia belum pernah umrah, maka wajib bagi dia untuk melakukan umrah. Nah, jangan dia mengatakan, sudah, anak kan sudah melakukan ini, berarti sudah umrah. Tidak. Ya. Seperti amalannya orang yang melakukan umrah. Nah. Bagaimana hukumnya pada saat kita mengetik di depan komputer? Atau ibu-ibu sambil masak sambil nyetel kaset murattal. Kalau sampai terdengar oleh mereka, ya sebaiknya tidak. Nah, apakah didengarkan sendiri atau mereka siap untuk mendengarkan itu? Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.